Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang anggaran variabel untuk perusahaan industri. Kami sendiri dari kelompok 5 dari kelas 4EA06 dengan anggota yaitu ada Adila Nur Fitri, Paula Gustrianda, Khairul Iman, Ramar Spati, dan saya sendiri yaitu Rijainul Lubik. Dan untuk kelompok kami mengambil referensi dari buku Harris Pond yaitu buku anggaran perusahaan. Untuk materinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pada slide pertama, kita akan membahas tentang pengertian anggaran variabel dan jenis biaya. Anggaran variabel merupakan sebuah pendekatan yang lazim dipakai dalam perencanaan dan pengawasan biaya, karena di sini ditunjukkan dengan tegas beban biaya yang seharusnya dikeluarkan pada sebagai tingkat kegiatan. Anggaran variabel adalah schedule biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah dengan perubahan volume, output, atau aktivitas. Dengan demikian, anggaran variabel menyatakan hubungan antara volume dan biaya dalam suatu relevan range volume yang terbatas. Selanjutnya yaitu ada jenis biaya. Secara umum, biaya dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu biaya tetap, fixed cost, biaya-biaya yang tidak berubah mengikuti perubahan tingkat kegiatan maupun output. Yang kedua itu biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah secara total sebanding dan searah dengan perubahan tingkat atau kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya-biaya yang termasuk dalam sekelompok ini berubah-ubah juga, tetapi perubahan tersebut tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan atau output perusahaan atas bagian yang bersangkutan. Selanjutnya, itu ada metode pemisahan biaya semi variabel. Perhitungan variabilitas biaya secara total akan menghasilkan dua kelompok biaya, yakni kelompok biaya tetap persatuan waktu dan kelompok biaya variabel persatuan dasar kegiatan. Biaya-biaya yang bersifat murni variabel tentu saja sama sekali tidak memiliki unsur biaya tetap persatuan waktu. Sebaliknya, biaya-biaya tetap tidak mengandung biaya unsur yang murni bersifat variabel maupun yang bersifat tetap telah ditunjukkan. Maka biaya-biaya lain dapat diperlakukan sebagai biaya semi variabel. Setiap biaya yang bersifat semi variabel harus dianalisa untuk ditentukan komponen-komponen tetap dan variabelnya. Dalam hal ini, salah satu dari ketiga metode berikut ini dapat digunakan. Metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode berdasarkan perkiraan langsung. Yang kedua, metode titik-titik tertinggi dan terendah. Yang ketiga, metode korelasi. Metode yang pertama adalah metode berdasarkan perkiraan langsung. Metode ini pada dasarnya hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu saja, di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Secara umum dapat disebutkan beberapa keadaan di mana perkiraan langsung ini layak digunakan. Keadaan yang pertama yaitu suatu bagian baru saja didirikan, sehingga data historis biaya di bagian tersebut tidak tersedia atau tidak memadai. Yang kedua, dilakukannya kegiatan yang tidak rutin, yang dapat menimbulkan biaya yang cukup besar pada perusahaan, umpamanya pengaturan kembali peralatan pabrik. Yang ketiga, mulai dipakainya mesin baru, sehingga perusahaan bekerja dengan kapasitas baru. Kemungkinan pula akibatnya biaya produksi berubah juga, dan pola biaya historis tidak cocok bagi untuk estimasi biaya masa mendatang. Yang keempat, terjadi perubahan pada metode produksi. Akibatnya kemungkinan pola biaya berubah pula. Metode yang kedua adalah metode titik-titik tertinggi dan terendah. Metode yang kedua ini cenderung lebih bersifat kuantitatif daripada metode yang pertama. Berdasarkan pada perhitungan tingkat biaya atau budget pada dua macam tingkat kegiatan tertentu. Asumsi garis lurus dipergunakan dalam perhitungan ini. Komponen biaya tetap dan variabel dihitung dengan melakukan interpolasi kedua tingkat biaya atau pada kedua tingkat kegiatan dengan dasar asumsi tersebut.
Metode yang ketiga adalah metode korelasi. Metode ini menggunakan salah satu alat analisa statistik sebagai kebalikan dari metode titik tertinggi dan titik terendah. Metode korelasi lebih menitik beratkan data historis. Metode ini dipakai dengan melihat hubungan antara biaya dan tingkat kegiatan atau output di masa lampau. Cara ini akan lebih berhasil apabila didasarkan pada data bulanan, sehingga estimasi bulanan dapat diperoleh. Hal ini lebih ditekankan karena dalam hal ini perusahaan dihadapkan pada estimasi angka pendek, yaitu 1 tahun. Selanjutnya ada manfaat dan kelemahan dari anggaran variabel. Manfaat penyusunan anggaran variabel adalah untuk memudahkan pengawasan terhadap biaya-biaya yang terjadi, terutama di bagian produksi yang merupakan tempat terjadinya beraneka ragam biaya. Manfaat umum tersebut tentunya dapat diperinci menjadi beberapa butir. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan anggaran biaya-biaya yang terjadi di semua bagian yang ada pada perusahaan. Yang kedua, untuk memudahkan manajer mengetahui tingkat biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan pada suatu tingkat kegiatan tertentu. Dan yang ketiga, sebagai alat yang dapat dipakai dalam persiapan penyusunan performance report. Kemudian ada kelemahan dari anggaran variabel. Yang pertama, pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan biaya tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Kedua, menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk perusahaan. Dan yang ketiga, variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya musiman karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Rekan saya sudah menjelaskan materi tentang anggaran biaya variabel. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasusnya. Bisa dilihat ada tabel untuk digunakan untuk mencari tafsiran anggaran reparasi jam selanjutnya, yaitu ada biaya sewa gedung, biaya distribusi produksi, biaya lain-lainnya, dan terakhir jumlah. Dan untuk jam reparasinya yaitu ada 10.000, 20.000, 30.000, dan 40.000 yang terdapat biaya rincian dalam jam reparasinya. Yaitu yang pertama itu jenis biaya, yaitu ada biaya sewa gedung. Dalam jam reparasinya biasanya tetap sama biayanya, dikarenakan sewa gedung termasuk biaya tetap atau konstan, maka tidak ada perubahan dalam biayanya. Berbeda dengan biaya distribusi, produksi, dan biaya lain-lainnya, yaitu mengalami perubahan. Bisa dilihat pada tabel tersebut, yaitu untuk biaya produksi itu mengalami perubahan untuk tiap jam reparasinya, yaitu dari 200.000, 220.000, 295.000, 32.000. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan dua rumus, yaitu biaya variabel, biaya tertinggi dikurang biaya terendah, dibagi jam kerja tertinggi dikurang jam kerja terendah. Dan untuk biaya tetapnya, yaitu biaya terendah dikurang jam kerja tertinggi dikali biaya variabel. Dan untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan tabel seperti ini, yaitu ada biaya maksimal, yaitu biaya yang mana tertinggi dan biaya minimal itu biar terendah, sedangkan untuk selisih itu yaitu selisih dari maksimal dikurang dari minimal. Bisa dilihat pada jam reparasi itu yang tertingginya itu yaitu 40.000. Dan sedangkan untuk biaya sewa gedung yaitu 25.000, yaitu untuk biaya lainnya itu ada untuk biaya distribusi produksinya yaitu ada 320.000, dan untuk biaya lainnya itu yaitu 180.000. Dan untuk biaya minimalnya itu ada 10.000, 25.000, 200.000, dan 60.000. Dan untuk selisihnya itu bisa dikurangin, yaitu 40.000 dikurang 10.000 sama dengan 30.000, dan yang lain-lainnya. Dan untuk komponen biaya variabelnya itu bisa dimasukkan aja ke rumus yang seperti sebelumnya, yaitu biaya tertinggi dikurang biaya terendah dibagi jam kerja tertinggi dikurang jam kerja terendah. Yaitu untuk biaya sewa gedung yaitu biaya tertingginya itu 25.000 dikurang 25.000 yaitu biaya terendah dibagi jam jam reparasi tertinggi yaitu 40.000 dikurang 10.000.
sama dengan 0 bagi 30.000 sama dengan 0. Dan untuk biaya sewa pabriknya dan biaya lain-lainnya bisa sama untuk penyelesaiannya untuk seperti biaya sewa gedung. Dan untuk selanjutnya itu komponen biaya tetap. Bisa dilihat pada rumus sebelumnya udah dijelaskan, yaitu untuk biaya tetap itu menggunakan rumus biaya terendah dikurang kurung buka jam kerja terendah dikali biaya variabel. Dan sudah diketahui yaitu biaya terendahnya itu 25.000. Untuk ya untuk terendahnya itu yaitu 25.000 dikurang 10.000 itu dari jam reparasi jam reparasi yang terendah, dikali 0 yaitu hasil dari komponen biaya variabel yaitu 0 dan sama dengan 25.000. Untuk biaya produksinya itu sama seperti biaya sewa gedung dan masukkan ke tabel dan kita bikin tabel yaitu jenis biaya tetap, jenis variabel. Dan untuk jenis biaya tetapnya itu yaitu merupakan hasil dari komponen biaya tetap yang di atas ini. Dan selanjutnya itu dijumlahkan. Dan untuk biaya variabelnya itu bisa dilihat dari komponen biaya variabel yaitu 0 untuk sewa gedung 0, untuk biaya pabrik itu 4, untuk biaya lain-lainnya 4. Dan didapatkan jumlah 8. Dan selanjutnya yaitu kan yang ditanya itu kan jam reparasi selanjutnya. Untuk perkiraan untuk jam reparasi selanjutnya itu 50.000. Karena bisa dilihat dari soal yaitu menaikkan mengalami peningkatan yaitu 10.000. Yang dari 10.000 jadi 20.000, yang 20.000 jadi 30.000, dan yang jadi 30.000 jadi 40.000. Dan selanjutnya itu kami perkirakan menjadi 50.000. Dan untuk rumusnya itu kita menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk keterangan Y sebagai anggaran biaya variabel, A biaya tetap, B biaya variabel, X jam kerja. Dan langsung aja masukkan pada rumusnya, yaitu A itu biaya variabel, yaitu 205. Bisa dilihat untuk biaya variabelnya itu 205 itu merupakan jumlah biaya tetap, yaitu 205. Dan untuk ditambah 8 yaitu untuk biaya variabelnya yang berjumlah 8. Dan dikali 50.000 itu untuk perkiraannya dari jam kerjanya yaitu 50.000. Dan didapatkan hasil 605. Dan selanjutnya itu untuk memastikan bahwa jawaban tersebut benar, kita bisa melihat dari dari soal atau dari soalnya yaitu pada jam reparasi pada 20 jam itu didapatkan jumlah yaitu 365 untuk hasilnya. Nah, kita menggunakan rumus seperti yang tadi yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk A-nya itu tetap sama yaitu biaya tetap 205 ditambah 8. Untuk 8-nya itu biaya variabel yaitu 8 dikali jam kerja atau jam reparasinya yaitu 20. Didapatkan hasil yaitu 365. Dan hasil tersebut itu sama dengan soal yaitu 365.000. Cukup sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.